bersyukur untuk kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau mengizinkan kami ada di hadirat-Mu. Kami percaya apa yang telah kami persembahkan lewat nyanyian, pujian yang keluar dari isi hati kami, itu kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sekarang waktunya Bapak urapi kami semua, para jemaat, bahkan hamba sebagai pembicara, sehingga apapun yang hamba sampaikan, kiranya itu keluar dari isi hati Bapa melalui lidah, mulut, bibir hamba-Mu ini. Hamba telah siap berbicara Bapa. Sekali lagi segala sesuatu yang mengganggu, baik itu ada di luar gedung ini atau di luar dari hati kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami khususnya, kami mau fokus menghormati kehadiran-Mu lewat firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena pertolongan Roh Kudus, kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Amin. Shalom. Selamat sore. Saya Pendeta Nina Sabrina. Saya untuk pertama kali ada di tempat ini. Terima kasih khususnya untuk Pak Gembala, Bu Gembala yang memberikan waktu untuk saya. Baik, saudara-saudari, kita hari ini kita akan berbicara tentang kasih karunia. Ya, kasih karunia itu seringkali dipendekin dengan kata anugerah. Contoh kasih karunia itu apa? Anugerah kematian Tuhan Yesus tentu ya. Kasih karunia, anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan tanpa kita minta. Itu anugerah. Nah, pertanyaannya, mengapa sih harus ada anugerah itu? Kenapa harus ada kasih karunia itu? Ternyata karena Bapak ingin menyelamatkan kita. Bapak ingin mengembalikan kita pada rancangan Allah semula. Rancangan Allah semula adalah segambar dan serupa. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu kita sebut anugerah. Tujuannya mengembalikan kita semua pada rancangan Bapa di awal, yaitu segambar dan serupa dengan Bapa. Kita mutlak harus sama. Tentu bukan soal supremasi. Supremasi artinya kebesaran, kemahaan Allah Bapa, bukan. Tetapi kita memiliki keserupaan, kesegambaran dengan Allah. Nah, makanya diadakan salib. Nah, manusia yang tidak sesuai dengan rancangan Allah ini, sekali lagi, kita ini semua sudah meleset, sudah tidak sesuai dengan rancangan Allah. Kita harus menjalani proses. Betul, tadi definisi keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan manusia pada rancangannya semula. Wah, kalau gitu kita tenang-tenang dong. Kan usaha Allah, berarti Allah yang mengusahakan. Tidak, ternyata kita betul-betul, sore hari ini saya mengambil judul perjuangan yang menyita seluruh kehidupan. Ternyata Bapak, Ibu, dan saya harus ada di satu perjuangan yang menyita hampir, saya katakan hampir, memang nggak nyaris sih semuanya, menyita seluruh kehidupan kita. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu kenapa salib diadakan, itu tentu untuk mengembalikan kita ya. Sudah mengerti tentunya ya, kenapa ada salib. Bukan sekedar terhindar dari neraka Bapak Ibu. Kita harus kembali pada maksud Allah mengadakan manusia pada awal. Kita harus kembali. Enggak bisa, enggak Pak. Itu mutlak. Nah, mengapa dan bagaimana proses itu? Pertama, memang usaha Allah menurunkan. Artinya ada pribadi Tuhan Yesus, anak Allah, yang menjadi juru selamat, yang harus mati di kayu salib, yang kita sebut anugerah tadi. Tanpa ini siapapun tidak akan ada yang selamat. Ya, Kisah 4 ayat 12. Memang harus diawali dengan
kematian Tuhan Yesus di kayu salib, untuk menjadikan kita sungguh-sungguh anak-anak Allah. Kan gak sedikit kita orang-orang Kristen yang aku anak Allah, engkau anak Allah, gitu ya, anak raja, aku anak raja, engkau anak raja. Kita boleh identifikasi, kita boleh samakan ya, sinonimkan dengan anak Allah. Tapi kita sebetulnya keberadaan kita belum. Keberadaan kita itu masih cakadul, masih berantakan banget, masih kacau. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan kita manusia masih ada. Buktinya kita masih bertindak moralis, kita masih baik, kita masih sopan. Kemuliaan kita manusia masih ada. Tapi ternyata kemuliaan Allah sudah hilang. Memang kata hilang di Alkitab itu tidak terlalu tepat. Tepatnya adalah lack of. Artinya tidak memenuhi standar. Allah mau kita kembali seperti rancangan semulanya. Nah, Filipi 2 ayat 12 dengan jelas dikatakan, nanti saya butuh moment, ada ayat yang kita harus keluarkan ya. Tapi saya akan baca selintas dulu. Filipi 2 ayat 12 mengatakan kerjakan. Halo, saya harapkan kita fokus. Karena suara Tuhan ini adalah tanda kehadiran Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan fokus. Kapan lagi Pak Bu? Kalau kita nggak dipenuhi dengan firman sungguh-sungguh, dunia ini begitu menarik. Dunia ini bahkan begitu membuat kita tidak merasa terlalu penting lagi mencari Tuhan. Mencari sih mencari, tapi kebanyakan mencari karena ada sesuatu di balik kita mencari Tuhan. Itulah kejahatan, itulah begitu kotornya, begitu gelapnya dunia mengasuh kita, membentuk kita sampai kita begitu repot dengan urusan dunia ini melulu. Kita seperti kalau menghadap Allah karena kita hanya minta pertolongan. Allah baik, Allah kasih. Tapi kita nggak banyak yang mengerti kenapa kita jadi Kristen, atau khususnya kenapa ada salib. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Artinya ingat, salib itu untuk semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi salib bukan untuk Bapak, Ibu, dan saya saja. Saudara nggak boleh tenang-tenang. Tuhan Yesus sudah mati, ada salib. Saya percaya kok Yesus juru selamat. Kepercayaan saudara masih di titik pikiran, pengaminan akali. Saudara mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus juru selamat, Yesus sudah mati buat saya. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus mati untuk semua dunia. Ini perlu diingat. Jadi kekristenan itu tidak menjamin Bapak, Ibu, dan saya otomatis masuk surga. Halo, jarang dengar seperti ini ya. Kekristenan Bapak, Ibu tidak menjamin otomatis. Tetapi kematian Tuhan Yesus memang mutlak, harus ada. Tanpa kematian Tuhan Yesus, seluruh dunia pasti akan binasa. Nah, oleh karenanya Filipi 2 ayat 12 mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan trembling. Lakukan Pak Bu. Sore ini saya menghimbau, mengajak, apalagi kalau dalam ibadah saudara pegang handphone, saudara ngobrol, atau saudara ada di dunia lain, pikiran masalah, aduh ini begini nih, aduh. Atau saudara lagi bereforia, wow saya tadi dapat ini nih, wah seneng, nanti di rumah saya mau lihat lagi, tadi HP-nya baru nih, saya pengen kemana-mana menerawang pikiran. Coba kita latih betapa berharganya Allah yang pada sore hari ini datang lewat firman-Nya, mengunjungi saudara saya lewat firman-Nya.
Jadi belajar untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara harus ada di posisi itu. Saya takut, jangan-jangan saya tidak selamat. Mungkin saudara bilang ini satu ibu pendeta aneh. Masa orang Kristen katanya nggak selamat? Filipi 2:12 katakan kerjakan. Berarti Bapak, Ibu dan saudara dan saya harus mengerjakannya. Keselamatan di awal memang Yesus yang kerjakan. Sekarang bagian kita. Nanti realnya, kenyataannya ada keselamatan penuh di masa future, di masa yang akan datang. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, saudara mulai detik ke detik, terlebih pada saat ini, jagai hati saudara. Kalau ngantuk, coba fokus. Fokus. Allah hadir, Allah berbicara, hormati. Ini bagian dari takut dan gentar. Lalu diperhatikan, di luar gedung ini saudara struggling, saudara sedang menyiarkan siapa Yesus, saudara sedang memberitakan aku Kristen. Kristen apa Bapak Ibu? Boleh? Boleh? Ibu Gembala? Pengikut Kristus. Ada lagi? Ya, saya setuju sekali. Terima kasih Ibu Gembala. Tetapi saya mau katakan, Kristen adalah seperti Kristus. Must be Christ-like. Seperti Yesus Pak Bu. Ketika saudara dan saya jadi Kristen, nggak mau atau mau, nggak bisa milih, mutlak seperti Yesus. Kalau pengikut Yesus, ingat waktu penyaliban, nggak ada loh 12 rasul jadi 11, betul? Nggak muncul, lihat-lihat dari jauh. Bahkan Petrus mendinai, menyangkal 3 kali. Ternyata Kristen adalah seperti Kristus. Nggak bisa, nggak ada pilihan. Kita harus seperti Yesus. Makanya diadakan salib supaya kita dikembalikan. Bapak ingin sebetulnya hidup itu kekal, Pak. Nggak 70, nggak 80, nggak 100. Karena pada saat penciptaan selesai, sungguh amat baik. Tetapi kemelesetan, kegagalan Adam pertama, kemudian ditebus oleh Adam kedua. Tuhan Yesus dipanggil Adam kedua, ya, Adam terakhir. Jadi betapa pentingnya saudara mengerti kekristenan saudara, ya. Kita harus mencapai satu, kita dikembalikan pada rancangan semula, ya. Berdamai, kita jadi Kristen bukan secara tulisan KTP Kristen atau secara tulisan udah ditebus, aku udah ditebus, kamu udah ditebus. Tapi kenyataannya, de facto, faktualnya, nyatakah bahwa saudara adalah orang-orang yang pantas disebut anak-anak Allah, serupa dengan Yesus? Kenyataannya yang penting, Pak, Bu. Kalau secara hukum, yes, otomatis kita lagi tidur atau baru lahir tiba-tiba jadi Kristen. Secara yuridis betul, kakek, orang tua Kristen, jadi Kristen. Tapi de facto umumnya, bisakah saudara dan maukah dengan serius membuktikan itu? Adakah berbeda keberbedaan kita dengan orang-orang lain? Atau kita sama? Atau mungkin lebih buruk? Sayang, saudara hanya buang-buang waktu. Saudara hanya seperti penuh halusinasi. Aku Kristen, aku pasti mati, rest in peace, pulang ke rumah Bapa. No, saya katakan tidak. Harga kekristenan amat sangat mahal. Rumah Bapa tidak mungkin diisi oleh orang-orang yang hanya semaunya, sekedar kalau bisa ke gereja, kalau bisa baca Alkitab, kalau bisa berdoa. Saya jamin, saya katakan,
Saya tidak menakut-nakutkan, Pak. Boleh dibaca Matius 5 ayat 48? Mohon bantuan Ibu. Matius 5 ayat yang 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga. Kamu harus sempurna seperti Bapamu di surga. Itu perkataan Tuhan Yesus, Pak. Matius 5, 6, 7 itu golden rules. Ya, perkataan-perkataan yang emas. Itu dikatakan pengajaran Tuhan Yesus. Matius 5, 6 dan 7. Ini Matius 5 ayat 48. You must be perfect as your Father in heaven is perfect. Bapak Ibu saya harus sempurna. Itu harga kekristenan. Wah, sempurna nggak mungkin. Sempurna punya yang di atas, betul? Ada kata-kata begitu ya. Sempurna punya yang di atas. Saya nggak tahu atas mana. Atas atap ini, atas pohon? Enggak. Sempurna harus punya kita. Kita harus mencapai sempurna. Sempurna mungkin mudahnya saya gambarkan begini ya. Ketika gelas air mineral ada yang 200 ml, ada yang 500, ada yang 1000. Nah, isilah takaran itu maksimal. Bapak, Ibu, saya berbeda sempurna. Tetapi apakah sepanjang waktu saudara betul saudara merindukan ini? Saudara ingin menjadi sempurna seperti Bapamu di sorga. Enggak mungkin seorang anak berbeda dengan bapaknya. Kalau kita memanggilnya Bapak, lalu kita berbeda, nggak mungkin. Apalagi kekristenan itu, Pak Bu. Ketika saudara menjadi Kristen, saudara bukan sekedar terhindar dari neraka. Selamat saudara adalah saudara diprioritaskan masuk rumah Bapa. Kalau sekedar masuk surga, terhindar dari neraka, nanti kapan-kapan kalau saya diundang lagi, kita belajar ya, bahwa orang-orang di luar Kristen dimungkinkan untuk masuk surga karena mereka beribadah, mereka baik. Jangan-jangan jauh lebih baik dari kita, jangan-jangan lebih suci dari kita. Minimal 5 waktu ya Pak Bu mereka. Adakah saudara 5 waktu? Adakah saudara menyendiri seperti yang dilakukan Tuhan Yesus? Pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Adakah Pak, Bu? Bagaimana saudara begitu yakin masuk surga? Saudara tidak mengenal siapa pemilik surga dengan benar. Dan tentu otomatis seperti tangan saya, ada 2 sisi yang lebih gelap dan lebih terang. Ketika saudara merasa tanda kutip SKSD, sok kenal sok dekat dengan Tuhan Yesus, pertanyaan kedua, apakah Tuhan Yesus mengenal saudara? Mengenal bukan berarti tahu. Kalau tahu ya pasti dong, beliau pencipta. Mengenal khususnya dia di dalam Alkitab ada kata Yunani yada. Itu maaf, kata yada memang dipakai untuk bahasa Inggrisnya experiences. Yada itu artinya persetubuhan. Bayangkan ketika Tuhan Yesus mengusir di dalam Matius 7:21 sampai 23, aku nggak kenal kamu, pergi semua pembuat kejahatan. Kata kenal di situ dipakai yada, Pak. Bu, artinya aku tidak menikmati hidup. Aku tidak merasakan apapun dari engkau. Itulah sebabnya Pak Bu, kalau Tuhan Yesus mengatakan kita harus sempurna, betapa ini satu tugas berat. Nah, sekarang bagaimana? Masih ada waktu. Saya rambutnya putih, umur saya sudah 63 tahun untuk gembala. Masih ada waktu. 1,5 tepatnya 2 tahun yang lalu saya kena kanker lambung. Saya kehilangan sempat 14-15 kilo, sekarang tinggal 10 kilo lah. Ya, kanker lambung kecil, 70% dibuang. Tapi lewat blessing in disguise, penderitaan itu, ujian itu, saya tahu ini ujian dan saya bersyukur. Tahu apa yang saya dapatkan? Saya mulai mampu berdoa mulai jam 3 pagi, Pak Gembala. Jam 3 satu sesi, jam 4 sesi kedua, jam 5 di Arta Gading Pusat,
Ada doa pagi, sesi ketiga 3 jam. Dan saya begitu bersyukur lewat penderitaan saya, lewat ujian yang dikatakan waktu itu stadium 3. Tanpa rasa sakit ya Bu. Tiba-tiba ibu stadium 3, kanker tipe paling ganas. Sampai dokter di Penang bilang, ini udah gak bisa diapain, cepat operasi. Tapi saya bilang tidak. Intinya saya mengalami mujizat. Saya minta biopsi ulang, dokter orang Singapura itu bilang tidak. Ini harus as soon as possible, harus secepatnya, nggak bisa. Saya bilang saya mau biopsi ulang. Karena nggak dealing, saya pulang ke Indonesia Bu. Saya di biopsi ulang di MRCC Siloam. Dari biopsi kedua, dokter semua tercengang, para profesor tercengang. Bagaimana dari stadium 3 ke stadium 3B kalau nggak salah ya, bisa menjadi stadium 1. Ini jumping. Ini sesuatu yang kami sebetulnya lama sekali memutuskan untuk menyampaikan ke ibu, karena kami ragu. Kita tidak bicara tentang mujizatnya. Bersyukur berarti ada kepentingan Allah lewat hidup saya ya. Ketika saudara ditolong mengalami mujizat, jangan berhenti hanya di mujizat. Mujizat itu akan berlalu. Toh saya juga akan mati, betul? Tetapi ketika saya diberi mujizat, saya mengerti benar ini kesempatan saya untuk disempurnakan. Saya harus mengambil bagian untuk menjadi sempurna. Amin. Amin. Pakai semua keadaan saudara, senang, susah, semua cara Tuhan untuk membentuk saudara. Nah, bagaimana caranya kita bisa dikembalikan pada rancangan Allah semula? 1, mengalami penebusan, betul? Tanpa penebusan nggak mungkin. 2, kita diberikan Roh Kudus. Bapak Ibu ingat, Roh Kudus. Hati-hati, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus nggak keluar masuk kayak serikaan ya, gosokan keluar gitu, bolak-balik gini. Tidak, Roh Kudus menetap dalam hidup kita. Tetapi ketika Bapak, Ibu, Saudara, saya berbuat dosa, Roh Kudus berduka. Roh Kudus diam, akan menangis. Tapi sampai pada point of no return, Bapak Ibu nggak bisa bertobat lagi, maka saudara sudah menghujat Roh Kudus. Bukan saudara harus berpindah agama, tidak. Ketika saudara begitu masa bodoh, hidup sembrono, akhirnya Roh Kudus berdiam diri. Kalau itu dilanjutkan, maka saudara ada di posisi menghujat Roh Kudus. Tadi penebusan, 2 Roh Kudus, 3 Alkitab. Saudara, tahu nggak Alkitab Perjanjian Lama bukan kitab kita. Alkitab Perjanjian Lama punya orang Yahudi. Itu 800 tahun ya ditulis. Saya memberitahu supaya kita menghargai betapa mahalnya Alkitab itu, betapa berharganya Alkitab itu. Kalau Perjanjian Baru ditulis, dirapikan, dikanonisasi, diurut, ya itu sekitar 120 tahun. Jadi begitu panjang perjalanan Alkitab. Lalu saudara sibuk dengan TikTok, scroll. Ada Alkitab di tab saudara? Ada Alkitab ya. Bukan Alkitab lagi tapi Alkitab, karena tab. Gak apa-apa. Dia udah modern ya bang. Alkipod, nah iPod, iPad. Hah? Bagaimana? Gak apa-apa. Tapi persoalannya baca nggak? Jangan nyalain. Enggak, ini enggak pakai Alkitab asli, enggak enak. Banyak banget cakapmu, banyak banget alasannya. Ya, terlalu. Ya. Nah, bagaimana saudara bisa mencintai Tuhan ketika saudara tidak berkoneksi, tidak berhubungan erat? Udah dikasih penebusan, ada Roh Kudus yang terus negor saudara. Ketika hati nurani saudara gelisah, itu saudara harus hargai. Itu Roh Kudus sedang berbicara, jangan. Ayo lakukan. Itu harus peka. Lalu ada Alkitab yang saya katakan hampir 1400 tahun ditulis. Alkitab Perjanjian Lama, kita bersama-sama dengan Alkitab Perjanjian Baru jadi satu kitab penuh. Ya, Alkitab Perjanjian Lama punya orang Yahudi sampai sekarang. Lalu ada penggarapan. Cara Tuhan mengembalikan kita pada rancangan semula, pertama harus ditebus, 2 dikasih Roh Kudus, 3 ada Alkitab. Baca, pelajari, jadikan itu, jangan jadi HP-nya yang dicinta. HP dibuka untuk baca Alkitab. Yuk,
Ya nenek-nenek modern sekarang ya, waduh disuruh tuh di mana pun saya lihat tuh HP-an terus. Ya, saya sakit kepala. Saya ngeliatnya aja, kanan kiri kulihat saja bukan pohon cemara. Nenek-nenek pada main HP. Aduh, ya. Nah sekarang ganti yuk. Ganti firman Tuhan pada sore ini menegur kami bahwa kami harus buka Alkitab. Nggak apa-apa, minta cucu-cucu kita ngegedein itu, nggak apa-apa. Baca, nikmati. Minta pimpinan Roh Kudus. Ya, apalagi anak muda. Halo. Ya, ibu ini pendeta. Saya sudah 17 tahun ya. Tahun 2008 berapa tahun Pak? 17 tahunan ya. Jadi pendeta. Tidak jaminan. Tidak jaminan hidup kita kudus. Yang muda-muda singer, WL, pemusik, Pak Gembala, saya tidak otomatis menjadi suci karena jabatan atau posisi itu. Kita harus memacu hidup kita. Kita harus serius. Gak ada waktu lagi. Saya katakan ini bukan karena saya kena kanker ya. Puji Tuhan kanker saya dinyatakan remisi, artinya sudah baik. Tetapi kita nggak tahu waktu kita, betul? GSKI labelnya salah satu mati gitu ya, apa mati. Sampai kalau saya diundang di kantor-kantor, saya dipanggil P3K. P3K pikirkan untuk kecelakaan ya, saya enggak. Pendeta pokok pembicaranya kematian. Saya senang banget Bu ngomong kematian. Ya, nah bagaimana saudara bisa mencintai Tuhan kalau saudara tidak melatih 4 sarana ini? Yang keempat adalah penggarapan. Jadi ketika saudara mengalami pencobaan, ujian, jangan cepat-cepat minta mujizat. Beda ya pengajarannya dengan yang di luar. Tangking dalam nama Tuhan Yesus, ya, mengembang ke kanan ke kiri. Itu maksudnya tuh cepat kaya gitu ya. Gak boleh sakit, gak boleh miskin, utang dibayar. Tidak ya Pak Bu, belajar bertanggung jawab. Tabur tuai. Di kekristenan gak ada kutuk, betul? Yang ada tabur tuai. Yang kita tanam pasti kita petik. Itu keadilan Allah. Jadi ketika kita menghadapi ujian, cari Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan, Engkau mau berbicara apa lewat ujian ini? Apa Tuhan? Masih lagi misalnya kita mulai bosan ya, kayaknya susah terus, baru enak sedikit, susah lagi. Nah ini kapan? Masa kata Bu Pendeta tanya, masa tanya melulu? Ya, jangan-jangan belum selesai. Jangan-jangan sekolah kehidupan Bapak Ibu, target Tuhan belum selesai. Jadi ketika kita menghadapi masalah, mari makin kita dekatkan diri kita pada Tuhan. Ini sarana Tuhan untuk kita masuk dalam proses keselamatan. Amin. Ya, untuk apa kita bergereja Pak Bu? Kalau kita ya hanya bereforia, kita nyanyi, kita pakai uang kita untuk ongkos, kita mandi, kita pakai minyak wangi, pokoknya kita berusaha sebagaimana pantasnya ada di gereja, betul? Tapi kita sebetulnya tidak memantaskan diri bagaimana kita di hadapan Allah. Dan ini ternyata seluruh hidup kita, perjuangan yang menyita seluruh kehidupan. Saudara harus benar-benar merenungkan ini, bahwa saya tidak mau menjadi Kristen yang main-main. Saya tidak mau menjadi Kristen yang enak-enak saja. Saya ingin dikembalikan pada rancangan Allah semula. Karena itulah arti keselamatan. Sudah mengerti tentunya ya, bahwa keselamatan kita khususnya yang diberi anugerah, yaitu menjadi Kristen. Dari sekian miliar manusia, saudara dan saya dimungkinkan jadi Kristen. Itu anugerah, itu luar biasa. Tapi di mana luar biasanya? Kalau saudara tidak menikmatinya, saudara biasa-biasa saja. Di mana luar biasanya? Nah, saudara harus temukan lewat 4 proses tadi. Banyak doa, baca Alkitab. Alkitab itu wow, buku yang termahal di dunia, saudara. Ribuan tahun ditulis, disusun, ada peristiwa Septuaginta, namanya proses di mana 72 orang
Itu ngatur ya. Itu di perjanjian baru. Saudara, itu mahal banget Alkitab kita. Roh Kudus yang saya katakan, kata Tuhan Yesus, kalau aku naik aku akan mengirimkan Roh penolong, itu Roh Kudus. Jadi saudara kalau tidak mengalami keluar biasaan kekristenan percuma. Luar biasanya di mana Bu? Pakai itu semua sarana. Ini sarana keselamatan. Saudara nggak bisa selamat kalau nggak pakai ini. Saudara tidak. Buktinya kan KTP saudara ketika meninggal nggak ditaruh di dalam peti. Jangan-jangan nyampe nanti kalau lagi di pengangkatan. Nggak ada identitas kita Kristen. Ada satu kalimat yang saya mau katakan, Pak, Bu. Tuhan Yesus waktu wafat, beliau belum Kristen. Karena pada saat itu belum ada kekristenan. Diperkirakan sekitar tahun 70 di Antioquia baru ada sebut kekristenan. Oleh karena Tuhan Yesus bukan mendirikan agama. Tuhan Yesus bukan seperti rasul-rasul, seperti wakil-wakil utusan-utusan lain. Yesus tidak pernah mendirikan agama. Tapi Yesus memberikan the way of his life, cara hidupnya. Di mana sebagai manusia 100% beliau mampu menjadi pokok keselamatan. Beliau mampu hidup sebagaimana Allah mau. Oleh karenanya Bapak Ibu, nanti ketika kita meninggal, kita nggak bisa melihat Allah Bapa. Allah Bapa roh adanya. Tuhan Yesus wakilnya. Kita akan bertemu muka dengan muka. Kan ku cium kakimu Tuhan, ku katakan ku cinta kau. Apakah Bapak Ibu rindu itu? Melihat wajah Yesus Juru Selamat kita. Kita cium kakinya, kita cium tangannya. Saya rindu Bu, saya mau pingin Bu, pingin banget Bu. Anda sampai pingin. Buktikan cinta saudara. Ya, ada seorang bapak yang baru kehilangan istri. Ya, kehilangan istri, tiap hari dia ke kuburan. Tiap hari dia ke kuburan. Dia bawa apa tuh? Kembang. Bawa kipas. Dia nyaris agak-agak siang memang kalau udah berangkat ke kuburan ya, jam 11. Wah, tetangganya berdecak, Pak, setia amat ya sama istri Bapak ya. Wih, keren banget Bapak ya. Baik banget Bapak. Kok Bapak sering banget sih ke kuburan? Ditanya. Iya nih, dia garuk-garuk kepala. Kenapa Pak? Kata istri saya, kalau tanahnya belum kering saya belum boleh kawin lagi. Jadi dia bawa kipas Bu, Pak, untuk cepat-cepat ngeringin, mau cepat kawin lagi. Nah, kalau cinta kita seperti itu, tampak dari luar indah. Kan tetangga bilang, keren banget Pak, tiap hari Bapak ke kuburan. Terus Bapak kepanasan ya Pak, bawa kipas. Dia gini, enggak, saya ngeringin tanah. Karena istri saya waktu hidup, waktu sakit bilang, sebelum tanahku kering, tanah kuburanku kering, kamu gak boleh kawin lagi. Jadi tujuannya, bapaknya mau kawin lagi sebetulnya, bawa kipas. Nah, jangan begitu, saudara. Saudara tampaknya indah ya, bergereja, saudara, wah nyanyi itu, wow begini begitu. Tapi saudara bersikap manipulatif. Saudara punya agenda pribadi. Seperti bapak itu, bawa kipas, datang ke kuburan, dikirain orang setia, ternyata pengen ngeringin tanah istri cepat supaya dia bisa secepat-cepatnya kawin lagi. Ya, nah hati-hati. Nah, oleh karenanya saudara, ini harus dilakukan seumur hidup. Saudara memang ada problem, harus diselesaikan. Saudara bekerja, ya, 3 pilar GSKI. Ya, nomor satu kesucian. Saya nggak mau tukar-tukar. Memang lewat kesucian kita pasti layak ditolong oleh Tuhan. Jadi kita harus suci. 1 Petrus 1 ayat 16. Ya, 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Kita harus berkodrat ilahi. Suci. Jangan takut dengan kata ini. Ya, 1 Petrus 1 ayat 16, kamu kudus, kamu harus kudus seperti aku kudus. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, berkodrat ilahi. Saudara harus suci, nggak bisa. Jangan enak-enakan. Nggak bisa, yakin sama saya. Yakin, mustaqim. Yakin banget sama saya. Tanpa kesucian, saudara tidak bisa melihat Allah. Nggak bisa nyampe Pak Bu masuk surga. Sekali lagi, surga yang saya katakan tentu di rumah Bapa ya. Ya, anggota keluarga kerajaan Allah. Kedua, saudara, ketika saudara masuk
masuk ke pilar kedua GSKI, yaitu LB3. Bayangkan terus tentang LB3. Saudara punya masalah, saudara punya cita-cita, atau saudara sedang bergembira, boleh. Tapi switch cepat-cepat. Aku penghuni surga. Aku bukan berasal dari dunia ini. Aku harus pulang ke rumah Bapa. Amin. Amin. LB3, langit baru, bumi baru. Jangan bilang gak ada ya. Jangan bilang itu istilahnya GSKI top. Ada. Karena saudara kurang baca Alkitab jadi gak tahu. LB3 seringkali disebutkan. Kita harus membayangkan terus LB3. Jadi rindu. Bagaimana kalau saudara waktu itu ya, kita yang udah tua-tua kan dulu pernah tuh ya jatuh cinta ya, Bu Gembala, Pak Gembala. Ya, kayaknya di mana aja disendok ada wajahmu. Dipiring ada wajahmu. Ayo, bikin. Tuhan itu memang kekasih kita kok. Bayang-bayangin terus. Jadi, semangat. Semangat. Ketika sedih, banyak problem. Oh, sebentar kok. Paling berapa waktu akan selesai? Ya, misalnya nggak selesai pun Pak Bu, sekarang iman kita harus ada di posisi ini. Ketika tidak dijawab pun, ketika tidak ditolong, tapi saya mau katakan tampaknya tidak ditolong. Sesungguhnya ketika doa-doa saudara tidak dikabulkan, saudara kan bilang tidak ditolong. Sebetulnya Tuhan sedang menolong saudara. Firman Tuhan, salah satu firman Tuhan mengatakan, engkau meminta ular yang kau lihat ikan. Ya, di kitab Matius, itu batu yang kau kira roti. Sering sekali permintaan kita kira seperti yang kita lihat. Itu roti Tuhan, ternyata batu. Itu ikan, enak banget Tuhan, berikan padaku, ternyata itu ular. Jadi sering sekali saudara, kalau saudara tidak begitu dekat, saudara tidak mengerti kehendak Allah. Makanya bayangkan LB3, saudara jadi memiliki keinginan-keinginan surgawi. Nah, pilar ketiga dari GSKI adalah bertanggung jawab. Yang masih kuat, sehat, bekerja. Mungkin kita yang udah berumur gak di kantor, tapi kita akan lakukan pekerjaan rumah tangga. Mungkin kita mengurus cucu, kita membantu tetangga kita. Pokoknya do our best. Itu proses kesempurnaan. Jadi hati-hati sekali lagi ketika keselamatan diadakan, ketika anugerah yang saudara mengerti itu hanyalah pemberian dari Tuhan bagi saya yang tidak layak. Memang anugerah itu adalah pemberian dari yang paling atas kepada yang di bawah. Pemberian itu tidak bersyarat. Pemberian itu kepada orang-orang yang tidak pantas menerima sebetulnya. Nah, itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya katakan sekali lagi, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Saudara, mari sore hari ini, tim musik mungkin singer boleh naik. Mari kita bawa diri kita dengan keseriusan kita. Ya, satu hal yang saya mau katakan, kalau kita, saudara begitu mengenal Pak Erastus, baik, Tuhan izinkan. Saya melihat dalam kejadian Pak Erastus ini adalah cara Allah mencintai. Mana mungkin cara Allah mencintai Pak Eras menyakitkan seperti ini. Tetapi saudara, apakah kita harus memilih? Kalau mencintai harusnya gini, enak dong, senang dong. Tapi saya menangkap dengan 1 tahun yang lalu lebih, tepatnya 23 Oktober beliau stroke, dan sampai sekarang beliau masih terus dalam proses penyembuhan. Saya melihat, saya menangkap bagaimana cara Allah mencintai kita masing-masing. Namun yang dialami Pak Eras, Gembala Sinode kita GSKI, itu adalah cara Allah mencintainya. Kita nggak ngerti, nggak mungkin cara Allah mencintainya begini, nggak mungkin. Tetapi saatnya saudara dan saya sekarang yang melanjutkan pekerjaan Allah Bapa yang diturunkan, yang dicontohkan lewat Pak Erastus Sabdono. Sekarang saatnya saudara, kita melanjutkannya, kita meneruskannya. Di gereja sini, di gereja ini harus bertumbuh terus. Saudara harus setia. Tetapi bukan saja lewat liturgis,
pujian penyembahan, bukan. Dengan sikap hidup saudara, dengan cara saudara hidup, bagaimana saudara bersinergi dengan gereja-gereja lain. Tunjukkan bahwa saudara sedang ada dalam proses keselamatan itu. Saudara sedang menjalani bagaimana Allah mencintai saudara. Apapun problem saudara, katakan itu cara Allah mendidik saya, itu cara Allah mencintai saya. Saya mau memikirkan langit baru dan bumi baru. Saya terus bertanggung jawab dengan keberadaan saya. Saya sakit, saya kuat, saya kaya, saya miskin. Saya akan menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Itu contohnya. Saudara, kita akan menyanyikan satu lagu mungkin. Boleh? Baik. Mari kita sama-sama. Kita nyanyikan bersama-sama saudara. Janjikan, ini adalah janji saudara. Pecintaan dunia, ajakku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Kita ulangi, ku bersedia. Saudara, setengah suara, singkat saja setengah suara. Saudara, ketika saudara menyanyikan lagu ini, maka saudara berdiam diri. Saudara renungkan kata-kata ini. Benarkah saudara bersedia ada dalam perjuangan bersama-samanya? Saudara, mari renungkan kata-katanya sehingga nyanyikan setengah suara. Bapa, ini kami tidak ada lagi dalam percintaan dunia. Kami akan tinggalkan dunia ini. Kami akan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Ajarkan kami berpikir seperti Engkau berpikir, Bapa. Bapa, bawaku dalam perjuanganmu. Kita ulangi, kita nyanyi bersama-sama. Bersedia hidup kudus. Kami undang Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Kita sedang menjanjikan satu perjanjian pada sore hari ini. Saudara katakan dengan serius, ajarku berpikir seperti Engkau berpikir, Bapa. Kami mau Kau bawa dalam perjuanganmu. Sekali lagi dengan lebih serius. Bersedia hidup kudus tak bercelah. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan, dalam perjuanganmu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bapa, walaupun firman Tuhan sudah stop, kami tadi bernyanyi bersama-sama. Kami berikrar pada sore hari ini bahwa kami mau Engkau bawa dalam perjuangan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau meninggalkan dunia ini. Ku bersedia, Bapa. Ini janji kami. Kami tidak hanya sekedar nyanyi, tapi kami mau mengatakan kami akan meninggalkan dunia ini. Kami akan meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami ingin bersama-sama Tuhan Yesus mengerjakan bagian kami selama kami masih ada di bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala anugerah yang Kau berikan. Terima kasih
Kami tahu tanpa anugerah itu kami tidak mungkin diselamatkan. Tetapi sekarang selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kami mau mengambil bagian dalam proses keselamatan itu. Kami akan melakukannya. Kami akan berjuang dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang masih ada. Terima kasih untuk penjelasan-Mu, untuk penegasan-Mu sore hari ini. Kiranya oleh belas kasih-Mu kami akan masuk dalam proses keselamatan di masa yang akan datang. Kami semua, khususnya GSKI Warakas, Ibu Gembala, Bapak Gembala, dan semua aktivis, semua jemaat, juga hamba sebagai pembicara, kami benar-benar diperkenan masuk ke rumah Bapa, masuk ke dalam keselamatan yang Engkau rencanakan, dikembalikan pada rancangan Allah semula. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya jemaat-jemaat yang belum datang pada saat ini, Engkau pun memberkati dalam keadaan apapun mereka. Biarlah mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami impartasi roh. Mereka tetap bersatu dengan-Mu Bapa lewat persekutuan Roh Kudus. Bapa, penuhi kursi-kursi di gereja ini. Bawa jiwa-jiwa Bapa, jiwa-jiwa yang bertobat. Betul, kami tidak mencari jumlahnya, tetapi terlebih kami mencari kualitas dari iman. Biarlah Bapa Engkau memberkati Pak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh aktivis dan seluruh jemaat. Bapa, biarlah mereka benar-benar mempersembahkan hidup mereka. Mereka benar-benar mengasihi Engkau. Maka Allah yang besar, Allah yang luar biasa pasti akan mengasihi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apapun rencana mereka ke depan, planning mereka, bahkan khususnya dalam perayaan Natal, Bapak ingatkan bahwa perayaan Natal ada perayaan, bukan sekedar kegembiraan, tapi di balik Natal sebetulnya Natal yang berdarah. Begitu banyak luka di prosesi Natal itu Bapak. Bapak tolong ingatkan bahwa Natal tidak selalu identik dengan kegembiraan, tidak selalu identik dengan semua baru, makanan yang enak, suasana yang euforia. Tapi Natal adalah momen cinta kasih Tuhan, proses awal untuk kami bisa diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apapun kebutuhan mereka, baik dalam ibadah dari hari ke hari, minggu, tahun, bulan, bahkan juga perayaan Natal, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Bapak bahwa gereja ini akan menjadi berkat, akan terus menjadi berkat, menjadi kesukaan bagi-Mu Bapak. Terima kasih. Sekali lagi kami berdoa bersama-sama untuk Gembala Sinode kami Bapak Erastus Sabdono. Bapak, kami bersama mengangkat hati dan tangan kami. Bapak, banyak hal yang tidak kami mengerti dengan proses ini, tetapi biarlah kami melihat bahwa tetap ada cinta-Mu lewat keadaan ini. Ini cara Tuhan mencintainya, sekalipun dunia tidak mengerti. Tetapi kami tahu cintalah kekal bagi hamba-Mu yang begitu mengasihi Engkau. Engkau memberkati Pak Erastus, Ibu Suharni, dan seluruh keturunannya, dan seluruh aktivis jemaat pendeta yang ada di samping hamba-Mu, agar kami sungguh-sungguh memiliki rasa takut dan gentar untuk menghormati Engkau, sehingga keselamatan yang Engkau berikan lewat Kristus Yesus dapat diadakan. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.